Oke, ini udah ya kemarin. Kemudian yang if lebih besar, lebih kecil juga sudah. Ini operator perbandingan ya, ada sama dengan, hati-hati yang sama dengan ini double ya, sama dengannya. Ini kondisi apabila lebih besar, lebih kecil ya. Jadi ada kondisi yang tidak sama dengan ini menggunakan kurung apa namanya? Tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru sama dengannya. Oke, jadi kita masuk ke operator dan decrement ya. Kita akan buka eh, code blocknya. Apabila nanti silakan minta ke dia ya materinya. Kita buka yang di halaman berapa nih? Berarti halaman 20 ya. Ini di halaman 20 ada yang namanya increment dan decrement ya. Increment dan decrement itu sama dengan C++ ya. C++ gitu. Jadi kita coba buat dulu. Jadi di C itu ada yang namanya increment dan decrement ya. Contohnya, kalau saya punya variabel int C ya, ditambah dengan 10. Ini ada yang disebut dengan cout. Nilai awalnya adalah seandainya nilai C adalah E ya. Eksekusi dulu. Jadi nilai C adalah C, ini berarti 10 ya angkanya. Jadi kita bisa lihat nilai C adalah 10. Kemudian setelah itu ada nilainya yang menggunakan ini, makanya ini disebut C++ ya. C++ itu berarti si bertambah nilainya ya. Kalau kita kopikan, nilai C setelah melakukan increment ya, yang kedua. Terus ini harusnya timeline ya. Jadi kita lihat di sini nilai awalnya itu adalah 10 ya. Nilai awalnya itu 10. Kalau kita menggunakan plusnya 2 kali, ini artinya increment ya. Increment. Namanya operator increment. Operator atau nilainya bertambah ya. Ini biasa dipakai, ini sering saya pakai ya untuk perulangan nanti. Jadi besok kalau kita praktek ya, waktu kuliah offline, nanti kita menggunakan namanya increment ini. Jadi mohon dipahami ini si pakai plus-plus ini berarti nilainya bertambah.
ya nilainya bertambah. Kemudian kalau saya punya variabel lain, seandainya variabel B 20 ya. Ada yang disebut dengan decrement ya. Decrement itu menggunakan min-min nih. Jadi ini nilai B adalah B. Jadi ada nilai yang ini disebutnya increment, dia bertambah ya. Kalau yang negatif itu namanya decrement. Yang B min-min itu artinya decrement ya. Jadi kita bisa lihat di sini nilai C awalnya 10 ya, nilai C 10. Ulangi lagi tadi, sorry, codingannya, kemudian outputnya. Ini kita lihat nilai awalnya C ini C ya, C++, pemrograman C. Jadi awalnya itu pada saat ditampilkan, yang ini ya, yang baris 10, itu menampilkan nilai awalnya itu 10 nih. Pada saat ditampilkan nilai awalnya 10, kemudian dilakukan, jadi kita bisa lihat yang ini nilai awalnya 10, kemudian nilai awal dengan perintah baris 10 ini, dia akan tampil yang atas ini ya. Jadi nilai awalnya 10. Kemudian yang kedua, kita melakukan proses pertambahan nilai di sini ya. Jadi nilai yang tadi 10 itu dilakukan operasi increment ya namanya. Increment. Ini operasinya ya, operasi atau operator increment. Setelah itu langsung ditampilkan. Nah, ini proses menampilkan datanya. Ini operator increment. Operator ya. Jadi setelah dilakukan operasi ditampilkan yang ini tuh menjadi bertambah nilainya ya. Yang tadinya dulunya 10, ini nilai awalnya tadi 10 yang ini, setelah dilakukan operasi C++ ini ya, makanya disebut C++ itu bertambah gitu istilahnya. Ini akhirnya yang munculnya jadi bukan angka 10 lagi, jadi angka 11. Seperti itu. Itu namanya increment ya. Increment itu yang ini. Begitupun yang decrement ya. Decrement. Jadi nilai awalnya itu adalah yang ini nih, 20. Kemudian ditampilkan yang baris 13 ini, itu yang ini nih. Yang ini ya, ditampilkan. Ditampilkan, berarti nilai awalnya kita bisa lihat yang ini kan 20 ya. Nah, ini 20. Nah, setelah itu kita lihat di sini setelah dilakukan operasi decrement, jadi ini decrement itu berkurang nilainya ya artinya. Dia mengalami penurunan nilai lah istilahnya. Kemudian setelah dilakukan pengurangan di sini dia nilainya akan berkurang ya, yang tadinya 20 menjadi 19 karena dilakukan proses decrement. Seperti itu. Jadi pokoknya kalau increment dan decrement ini nilai yang bertambah dan nilai yang berkurang. Ini saya sering pakai ya di pemrograman untuk pertambahan dan pengurangan ini. Biasanya kalau di perulangan itu
yang biasa dipakai ya. Jadi yang memakai ini tuh sebetulnya ada beberapa bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman itu seperti Java, kemudian PHP itu menggunakan pakai increment gitu ya. Yang lainnya biasanya menggunakan notasi yang lain. Jadi contoh di perulangan biasanya ya for kayak gini ya, in i sama dengan dari 1 seandainya i lebih kecil sama dengan 10. Kemudian i plus plus. Kemudian cout ini data ke ini prosesnya namanya increment nih. Nah, ini yang plus plus ini, yang ini tuh ini namanya increment. Sorry. Yang ini ya. Ini tuh namanya increment. Jadi hasilnya setelah kita eksekusi, ini bertambah dia dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini proses pertambahannya itu diperoleh karena ada increment yang ini ya. Ini pertambahan nilai itu gara-gara itu. Jadi menghasilkan pertambahan nilai. Jadi nilainya bertambah. Jadi sesuai dengan keinginannya kita bisa 10 bisa 100 ya. Itu bertambah. Oke, kemudian bagaimana dengan decrement? Sama aja ya. Jadi ini juga dipakai biasanya untuk increment dan decrement. Seandainya nilainya dari 10 ke 0 ya. Ininya menggunakan min. Jadi ini bukan plus plus lagi tapi min min. Jadi ini biasa dipakai kalau melakukan programming. Kalau kalian cari harga di Shopee atau ya yang suka belanja nih, belanja online, ya. Kalau suka belanja online, pengen beli yang dari harga yang mahal ke harga yang murah, sebetulnya logikanya kurang lebih seperti ini, ya, dari harga mahal ke yang murah, atau dari yang murah ke harga yang mahal. Nah ini. Jadi yang ini tuh namanya decrement ya. Ini ya. Ini kita bisa lihat dari 10 ke 0. Jadi yang ini mirip ya, yang ini sama dengan ini. Kan mirip lah, sama lah istilahnya ya, identik lah. Tapi ininya variabelnya B, kalau ini I. Jadi kan variabel bisa diganti-ganti ya, sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Jadi ini biasa dipakai untuk perulangan ya. Paling sering lah dipakai untuk perulangan. Sebetulnya kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Oke, plus plus. Sebetulnya bisa aja diganti, hasilnya sama aja ya. Kalau saya ganti dengan C sama dengan C plus 1 kayak gini. Ini sama sebetulnya. Jadi baris yang agak panjang ini diwakili dengan C plus plus. Sama juga dengan ini. Ini artinya adalah B sama dengan B min 1. Sama ya hasilnya. Jadi ini tolong dipahami nanti untuk perulangan ya. Ini untuk beberapa bahasa perulangan. Kamu akan banyak menggunakan perintah ini. Contohnya ini 10 jadi 11, 20 sampai 19. Nah, ini sama sebetulnya, yang satu perintah ini dengan perintah yang ini itu sama ya. Jadi kita lihat yang ini dengan ini itu sama. Jadi B min itu sama dengan B kurangi sama dengan B min 1. Namanya identik lah istilahnya. Ya, jadi hanya penulisannya aja. Tapi sering dipakai soalnya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Jadi di sini ada beberapa ya. Ada beberapa. Nah, ini hasilnya ya. Nanti silakan dicoba. Kemudian ada yang contohnya seperti ini nih. Nah, ini. Jadi ternyata increment itu bisa
ditambahkan, dikali ya, dikali, dikurang, dan lain sebagainya itu bisa. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang ya. Ini ada contoh yang di depan dan di belakang. Kita lihat, ada yang di depan dan di belakang. Ini contohnya yang ini aja deh. Jadi ada yang 5 dengan N ya. M dengan min ya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah ini akan kita lihat codingannya. Ada M-nya nilainya berapa tadi? Ini sama dengan 5 dengan N ya. M sama dengan 5 dengan N. Nah ini kita bisa melakukan proses N sama dengan M plus plus dikali, nah gitu boleh ya. Dengan M plus plusnya di depan nih. Nah boleh seperti itu ya. Kemudian kita tulis Cout total N adalah N ya. Hasilnya 35. Nah ini 35. Ini kenapa bisa 35 ya? Jadi ada yang ditambah berarti 6, kemudian ada yang dikurang. Ya, sini dikalikan nih. Jadi ini agak membingungkan ya. Nanti silakan dicoba. Jadi ada yang ditambahnya dari depan, ada yang ditambahnya dari belakang. Seperti itu. Bingungkan emang ini kalau ada yang di depan, di belakang ya. N sama N min min. Jadi ada yang ditambah di depan, ada yang di belakang. Berarti ini juga sama, jadi bisa juga M-nya ini disimpan di berapa nih? Ada yang min-nya di depan dan ada yang di belakang. Seperti ini. So, ini depan dulu berarti. M, kemudian M-nya yang di belakang. Plus-plusnya ya. Lihat hasilnya. Saya jarang sekali yang menggunakan operatornya di depan gini ya. Biasanya saya diletakkan di belakang. Ini betul, ini betul ya. Ada yang naik, N-nya itu jadi naik jadi 6 dengan 742 ya. Kemudian yang ini 5, jadi ini dianggap masih 5 dengan 5 dengan 6 ya, berarti MX-nya dikurangi. Tapi nilai awalnya ini harusnya M-nya diulangi lagi ya. M-nya lagi 5 lagi. Coba lagi. M sama dengan 5 lagi. Ya, nilainya kembali atau enggak? Ini jadi 12. 12. Berarti M-nya itu 5. Ini artinya 5 yang ini naik 6 dengan 7 ya artinya. Ini yang ke-6, ini yang ke-7, 6 kali 7. Kemudian yang ini jadi 5 kembali menjadi berapa ini? 5 dengan 3 berarti ya. Misalnya M-nya 5 kemudian dikurangi 1/4 dengan 3 jadi 12. Seperti itu. Nah, ini memang agak tricky ya. Agak memusingkan ya.
Oke, nanti penjelasannya silakan dibaca nih ya, ada tambah, ada kurang dan lain sebagainya. Jadi silakan dibaca, intinya yang tahu lah, istilahnya operator increment dan operator decrement. Kemudian ini jarang juga dipakai ya, operator bitwise. Ini operator bitwise itu berarti operator bit ya, bilangan biner ini bit ya, bilangan biner. Ini emang agak memusingkan nih. Nah, ini nanti biasanya dipakai untuk nanti kalau kalian skripsi menggunakan kriptografi ya. Jadi teman-temanmu ada yang kemarin, yang sekarang ini udah ngajuin judul skripsi blockchain ya, blockchain menggunakan kriptografi SHA 64 atau 32 saya lupa ya. Dia pakai metodenya blockchain ya, blockchain dengan kriptografi. Kemudian ini dia kriptografi itu biasanya digunakan mainnya di bit ya, di bit. Jadi digeser istilahnya. Geser kiri, geser kanan. Oke, ini codingannya. Nanti ini ada geser kiri, left shift ya, geser kanan. Kemudian ada operator N. Nah ini agak beda ya. Yang operator logic itu N-nya double, kalau ini enggak. N-nya itu cuma satu. Jadi kalau di bagian atas, yang ini, mana tadi? Oh, belum ya. Operator logic, nggak ada operator logic. Bagian bawah mungkin. Ini N-nya tuh double ya, N-nya double. Kemudian yang ini artinya OR, kemudian yang ini XOR ya, XOR. Kemudian di sini nol. Ini artinya nol ini artinya false ya. Biasa dipakai false. Tapi karena di bahasa pemrograman C itu tidak ada operator boolean ya, tidak ada tipe data boolean, jadi hanya 0 dan 1 di C, dengan C++ itu tidak ada. Hanya itu ya. Tapi di bahasa pemrograman lain ada semuanya. Di pemrograman C itu tidak ada tipe data boolean yang nanti kalian belajar di pemrograman lain. Jadi di PHP, di Java, di Pascal, kemudian di Python itu semua ada boolean. Tapi kalau di C tidak dikenal. Cara menggantinya yaitu 0 dengan 1, jadi seperti itu. Jadi kalau 0 ini artinya false ya. False. False ya. Tulisannya false. Jadi ini false itu artinya 0. Kemudian yang true ini adalah itu ya. Jadi kalau false dengan false, yang ini ya, dengan ini, itu pasti false. Kalau N semua salah satu ada false ya, ini false, ini true, ini pasti false. Kemudian kalau true, ini false, pasti false. Jadi syaratnya kalau N itu harus N, true dengan true sama dengan true. Tapi beda dengan ini ya, beda dengan OR. Jadi OR itu kalau false dengan false pasti false, true dengan false. Jadi karena hanya satu aja yang dibutuhkan berarti true. Kemudian true dengan false adalah true karena ini ada true-nya ya. Yang penting ada true-nya dia jadi true. Kemudian di sini true dengan true sama dengan true. Kalau XOR ini agak lain ya. Kalau XOR itu eh, pokoknya yang berbeda itu berarti true ya. Kalau ini kan sama. Jadi ini false dengan false, ini false. Tapi kalau salah satunya berbeda, false dengan true, berarti ini jawabannya adalah true. Pokoknya yang ini berbeda lah istilahnya. Kemudian di sini true, di sini false, ini pasti true. Kalau true dengan true jadi false. Kemudian yang terakhir ada not ya, not. Not itu kebalikannya istilahnya. Kalau not true berarti false, not false berarti true. Oke, kita coba codingannya ya untuk bitwise ini mungkin nanti di praktek kita nggak dipraktekkan ya karena ini memang jarang sekali dipakai kecuali kalian udah mau masuk ke kriptografi ya. Kalau codingan database jarang menggunakan ini.
Jadi biasanya pemrograman yang udah tingkat ini ya, mikroprosesor nih mainannya main di bit. Nah, ini biasa dipakai. Oke, kemudian kita coba kemudian 82 dengan M82 M82 dengan 26 ya. 82 dengan 26. Ini 82 dengan 26. Kemudian M di shift 2 ya. M kemudian shift 2 sama dengan M shift 2 ya. M shift. Berarti 2 digit artinya. 2 digit itu bergeser. Kemudian shift left ya. Shift right. Kemudian ada juga OR ya, N ini adalah N ya. N sama dengan biar ada OR itu menggunakan tanda ini ya, di atasnya garis miring ya, garis miring. Ini OR artinya. Kemudian ada XOR menggunakan topi istilahnya ya. Topi yang ini di atas angka 6. Dan yang terakhir not ya. Jadi not saja. Not itu di atasnya tanda kutip ya. M artinya di sini not M. Mau kita tes. Ini silakan nanti dicoba di dengan ya. Saya dengan cepat aja supaya waktunya karena terbatas ya. Jadi kita lihat 82 digeser 2 digit ya. Kemudian 82 digeser 2 digit 20. Kemudian 66 dengan 26. 26 dengan ini 90. Dan ini 72. Nanti bisa menggunakan kalkulator ya. Contohnya nanti kalkulator programming nih. Mau di tes ya. Jadi di kalkulator programming ini ada bagian programming yang nah ini. Jadi di bagian sini tuh ada yang programmingnya. Nah ini programmer. Kalkulator khusus programmer. Jadi kayak ini 82, nanti kita lihat dari hexadesimalnya nih 82. Kemudian di shift ya, shift left. Ini ada shiftnya. Left ya, shift left, left shift dengan 2. Berarti 2 digit artinya. Sama dengan 326. Begitupun kalau 82 di shift right dengan 2. Ini ya 20. Kemudian ini M 82 di N kan di sini ya pakai bitwise ada N. N-nya 26 18 ini ya 18 dan seterusnya ya. Satu lagi loh. Yang apa ini? Yang OR ya. 82 kemudian bitwise-nya OR dengan 26. Ini 90. Jadi ini ada di keterangannya di contoh di sini ya. Bagian bawah ini ada. Jadi ini artinya kalau di shift left ya. Ini tuh 82 itu digeser 2 digit ya, digeser 2 digit.
Sehingga kalau ini nilai biner nih, ini nilai biner sampai sini, kemudian 82 itu dibinerkan jadi sekian ya, jadi yang ini nih, yang saya blok. 26 itu kalau saya, apa namanya, jadikan biner, nanti pakai, kalkulator ini ya, kalau mau nyoba pakai kalkulator kalkulator programmer. Jadi nanti bisa dites ya 82 kayak gini. Nah ini binernya nih, tapi biasanya 8 bit ya, ini kebanyakan kayaknya. Kemudian, kalau di shift left, berarti itu geser yang tadi ini, kemudian digeser 2 digit ke kiri ya, jadi ditambahkan 00. Nah ini ada tambahan 2 nol. Shift left ya, ini ada tambahan, artinya digeser 2 digit ke kiri. Kalau digeser 2 digit ke kanan yang ini ya, yang ini digeser 2 digit, jadi, ditambahkan 00, jadi di sini tambahkan 2 ya, yang tadinya ini, jadi ada tambahan. Jadi di sebelah kanan ini ada 0 tambah 0. Kemudian dikonversi lagi dari biner ke desimal ya. Jadi mungkin kalian udah dipelajari belum ya kayaknya, namanya ini teori sistem bilangan lah, sistem digital ya. Kemudian kalau yang ini kita lihat 82, kemudian digeser ke kanan nih, jadi di dimasukkan ke dalam, jadi ditambah 2 digit lagi. Jadi yang angka 10-nya tergeser, jadi 20. Kemudian 26 dengan 28 itu dicek ini tambah ini true atau false, false mana gitu. Dia nanti dikonversi kayak gitu. Ya nanti ini dicoba, silahkan dicoba sendirilah. Kemudian ada not ya, nah not 82, 82 itu notnya itu jadi min 83 ya, min 83 karena di not kan. Jadi kalau binernya jadi ada angka satu-satunya ya, itu binernya. Karena di not kan jadi ada nilai satu-satu. Oke, kita lanjutkan. Jadi silakan dicoba ya ini. Nah ini baru operator logika. Nah ini yang tadi hati-hati beda ya, operator bitwise. Ini bit itu langsung bilangan biner ya istilahnya. Bit. Tapi kalau operator logika itu, yang ada itu cuma n ya, n-nya tuh hati-hati ini double ya. N, kemudian ini double, kemudian ini nol. Jadi operator logika itu cuma ada 3. N, OR, dan NOT. Jadi XOR itu tidak ada ya. Contohnya ini, kita coba aja nanti di codingannya. Ini sudah M166. Ini ikutin codingan, jadi silakan nanti mencoba sendiri ya. M lebih besar dari 0, lebih kecil 150. M lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, lebih kecil NN, M lebih kecil sama dengan 150. Kemudian ini menggunakan tanda kurung, kemudian pakai panah ya. Oke, kemudian berikutnya ini diorkan ya, diorkan. Yang satu M,
yang satu O. Jadi notasi operatornya aja yang diganti. Oke, kita eksekusi. Ini ganti 0. Nah, ini artinya M lebih besar daripada dari 0, berarti 166 betul tidak? Lebih besar daripada 0. Jawabannya true ya. Kemudian tapi di N-kan di sini. Apakah 166 lebih kecil daripada 150? Jawabannya false. Jadi karena ada salah satu yang false, kalau di N-kan jadi nilainya false. Jadi ini nilai false. Ya, ini artinya nilainya false. Karena dia tidak terpenuhi yang ini, yang kedua. Bisa. Ini karena ada nilai yang ini. Yang tidak terpenuhi itu yang ini. Yang kedua. Artinya kalau pakai logika kan 166 apakah lebih kecil sama dengan 150? Kan ini sama ya. Ini jadi false, jadi true. Kalau ini kan betul kan? 166 lebih besar sama dengan 0 kan ini betul. Nah, ini betul dan ini false ya. Karena di N kan yang dua ini akhirnya menjawab jadi dapatnya nilai 0 ya. Seperti itu. Begitupun yang ini. Nah, kalau yang ini salah satu aja. Jadi kalau kita lihat 166 apakah lebih besar sama dengan oke. Kemudian yang keduanya 166 kecil sama dengan 150. Ini salah. Tapi karena yang ini dua ini dikodkan, karena yang ada salah satu yang betul, maka jawabannya true. Jadi yang ini true. Jadi itu jauh ya antara N dengan OR itu sangat jauh. Jadi hati-hati ini. Ini biasa dipakai untuk menfilter gitu ya, menfilter data ini. Jadi harus dipahami betul ini untuk memfilter data. Jadi seandainya yang IPK-nya di bawah 2, di bawah 2 mau di DO, nah itu mau di DO yang IPK dari 0 sampai 2 seandainya. Nah itu digunakan logikanya kurang lebih sama ini ya. Logikanya pakai ini. Atau yang mau dapat nilai A, nilainya dari yang yudisiumnya 3,5 sampai 4. Nah, itu dapat cum laude gitu. Nah, pakai logika seperti itu. Gimana? Nah, ini logika-logikanya. Seperti itu. Hati-hati ya, ini sering dipakai ya logika itu. Oke, silakan dicoba. Nah, ini ada operator ini nanti silakan dicoba. Kemudian ada operator namanya ternary ya di sini. Ternary itu hampir mirip dengan if ya. Paling mirip dengan M26 dengan 82. Kita coba codingannya. M62 jadi 26 dengan 82. 26 26 dengan N sama dengan 82. Ini ada yang namanya ternary ya, nanti dicari di ini ya, di Google. Ternary itu adalah suatu kondisi if yang kita singkat ya. Min, ini saya sering pakai juga nih, pakai ternary ini. Min sama dengan M apakah lebih besar daripada lebih besar atau lebih kecil? Atau lebih kecil? Lebih kecil sama dengan M. Terus kita tanya, jawabannya kalau lebih besar sama dengan M atau N.
maka bilangan terkecilnya adalah min. Jadi ini sebuah programming pakai if tapi diganti istilahnya ya, dengan menggunakan satu baris. Itu enaknya pakai ini ya, daripada menggunakan if ya. Tapi sebetulnya kalau ini yang sederhana gini ya, emang enak pakai ini ya. Jadi bilangan terkecilnya 26. Ini artinya adalah eh, apakah M lebih kecil daripada N? Jadi 26 apakah lebih kecil daripada 82? Jawabannya true. Jadi kalau jawabannya true, yang dikerjakan ini. Tapi kalau jawabannya false, yang dikerjakan N. Jadi maksudnya ini yang ini ya. Yang ini logikanya ini artinya kalau ini true, maka jawabannya adalah ini. Kemudian kalau yang ini false, itu ya. Jadi saya ulangi, kemudian M itu akan dimasukkan ke nilai min. Kalau enggak, N ini akan dimasukkan ke ini. Oke, jadi saya ulangi, kalau ini tadi bernilai true, maka menurut ini false, maka yang ini itu aja lah istilahnya. Ya, emang paling enak menggunakan ternary ini untuk logika yang panjang ya. Nanti silakan dicoba. Ini ada bahasa pemrograman biasa mengenal ternary ini. Tapi kalau Python kayaknya nggak ada, ya. Masih pakai if lah istilahnya. Nah, yang ada biasalah Pascal kayak ini ya. PHP, Python, PHP dengan Java ada juga. Ini tuh sebetulnya hampir mirip dengan kalau saya tulis seperti ini. In min kayak gitu ya. In min kemudian if m lebih kecil m lebih kecil sama dengan n, maka min sama dengan m. Else min ya. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita lihat ini satu baris ya, ini satu. Sorry. Ini tuh kalau yang ini kan satu baris nih. Ini kan satu baris nih. Satu statement misalnya. Satu statement. Ya, yang ini nih. Nah ini ada berapa statement? Jadi ini kita lihat ada 5 statement. Ada 5 statement. Jadi 5 statement ini disingkat menjadi satu statement. Jadi sama aja. Jadi yang ini enaknya kalau di sini yang garis ini ke sini. Kemudian makanya proses yang ini tuh adalah yang M ini masuk ke sini. Tapi ini tanda titik dua yang dua ini artinya apa ini bernilai true ya kalau ini true. Terus kalau ini nanti kalau bernilai false ini ya. Jadi emang lebih sederhana menggunakan ternary ini ya. Walaupun jarang juga saya pakai untuk bahasa pemrograman karena emang lebih enak ya menggunakan ternary ini. Kita coba dulu kita tes.
Sama nggak jawabannya ya? Ini 26 itu yang terkecil dari dua bilangan ini adalah 26 ya. Jadi sama aja yang ini dan ini. Tapi coba kita tambahkan dengan 266 ya, M-nya. Ini jadi nilai terkecil 82 ya, kalau dibandingkan 266 dan 82. Berarti karena yang ini nilainya false, yang ini ya, ini false, ini false. Jadi dia mengambil yang ini, mengambil yang else ya, seperti itu. Jadi kita tes lagi juga dengan menggunakan yang ini, yang 5 baris ini kita tutup atau kita delete aja ya. Dengan satu baris ini jawabannya sama ya. Jadi ini istilahnya menyingkat berapa statement menjadi satu baris ya. Nah, ini sama aja. Jadi 82 juga ya ini. Karena yang dieksekusi adalah yang ini ya. Pada saat ini di tes 266 apakah lebih kecil daripada 82? Jawabannya false ya. Jawabannya salah. Makanya yang dieksekusi bukan yang M tapi yang N. Kemudian nanti nilai N-nya itu akan masuk ke min. Mungkin agak memusingkan ya. Nanti kalau mau cari ininya apa namanya itu? Tutorialnya ini yang ternary ini nanti kamu bisa cari menggunakan Google nih ya. Buka browser namanya ternary. Jadi ada hanya beberapa bahasa aja yang tapi nggak semua bahasa ya. Jadi di ini namanya ternary operator language. Ini operator language ini. Kata kuncinya ternary ya operator. Jadi silakan dibaca. Kita bahasa Indonesia aja nih. Ini untuk JavaScript, kemudian nanti untuk bahasa yang lainnya. Language-nya apa aja yang pakai ternary, nggak semua ya. Ini sebetulnya pengganti if else ya. C++, kemudian Python, Python tapi ya nggak mirip sih. Sebetulnya udah samping loh. Nggak mirip JavaScript, jadi yang pakai jadi di sini kita lihat C, C++, JavaScript, C Sharp yang semuanya yang berbasis C ini. C Sharp. Python, Python seperti ini, Python. Agak agak mirip jauh lah istilahnya. Java apalagi ya, Java pakai juga. PHP sebetulnya pakai, tapi di sini nggak dijelasin. Oke, kita lanjutkan ke materi. Ini I/O ya. Nah, I/O itu ya masukkan lah, tapi tipe datanya karakter ya di sini. Karakter, kemudian eh, char masukkan nama, tapi ini pakai karakter ya. Kita coba codingannya dimasukkan nama. Nanti silakan dilihatnya di modul ya ini. Maksudnya char, nah, seandainya nama sama dengan 100. Ini artinya kita pesan tempat di memori ada sebuah wadah ya, karakter nanti ukurannya 100. Jadi cout masukkan nama kan. Kemudian di sini cin, kemudian cout nama Anda adalah ini. Ini masukin nama kan saya ya. Nah,
Ini tetap terpotong. Itu saya juga bingung ini kenapa sih plus-plus itu terpotong. Jadi kalau ada spasi dia terpotong. Jadi yang tanya ini kenapa terpotong. Oke ya, seperti itu. Jadi ini artinya ada tempat ya 100 karakter disiapkan untuk memasukkan nama, seperti itu. Jadi kalau seandainya kita pesannya lebih ya, seandainya kita pesan 10 kan, ini error atau enggak? Kita lihat. Nama gambar. Wih, ini ternyata bisa masuk ya. Tapi harus pakai underscore ya, karakter. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke materi lagi. Kemudian di sini ada namanya clear script ya. Syaratnya harus pakai Conio dengan Gets ya. Masukkan nilai Anda ada lain. Ini clear screen itu membersihkan layar, kemudian Gets itu untuk menangkap nilai ya. Kalau ini clear ya, clear itu kan membersihkan layar, screen itu kan layar. Kemudian kalau Gets itu ditangkap dulu sebelum keluar istilahnya. Jadi kalau di sini pakai, tapi di sini harus pakai stdlib ya yang ini nih. Kalau pakai clear screen jadi error ini. ERR, SCR. Ini error nih, tidak dikenal ya. Ini error. Nah, ini error. Jadi di sini pakainya sistem. Sistem, kemudian di sini CLS. Sekarang mungkin udah berubah ya dari materi yang saya ajarkan. Error. Selalu pakainya apa ini? Coba cari dulu di YouTube. Clear screen C++. Clear screen. CLS atau apa? Sistem. Oh, tanda petiknya ya. CLS, betul, betul CLS. Tanda petiknya harus ganda ya. Jangan tunggal. Tidak mengenal yang tunggal kecuali karakter ya. Ini baru jalan. Ini pakai clear screen itu tujuannya supaya nama nama ini nanti tidak muncul lagi. Jadi kalau saya tulis Bambang Pramono, Bambang Pramono, nanti nama ini akan hilang karena ada CLS. Ini nama Anda adalah Bambang Pramono. Jadi kalau saya tutup ini, kalau saya tutup, ininya muncul nama Bambang Pramononya dengan nama ini jadi dua baris. Tapi kalau CLS-nya diaktifkan, yang muncul hanya di bagian terakhir, bagian bawahnya aja. Maksudnya clear screen. Kemudian ada juga Gets ya. Get ini sebelum keluar dia akan berhenti dulu soal. Jadi ini biasanya proses menangkap layar ya, sebelum keluar digunakan Gets. Nanti kalau menunya banyak itu biasanya menggunakan Gets. Yang ini muncul dulu sebelum nanti keluar. Biasanya suka ada pesan di bawah. Nanti di Gets dulu, baru setelah saya tekan Enter baru keluar. Proses return berarti kembali keluar. Oke, seperti itu ya. Tuh Gets dengan ini sama aja yang memasukkan nilai dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya swap ya, nilai swap. Nilai swap itu adalah program untuk menukarkan nilai A dan B. Ini ada dua variabel A dan B. Itu kita tukar nilainya. Jadi si A
10 seandainya si B 100, jadi bertukar nilainya. Nah, jadi kalau saya punya variabel int, ada A, ada B, ada T. Masukkan nilai A, saya A ya. Kemudian masukkan nilai B. Kemudian kita tampilkan nilai A adalah nilai A sama dengan aja. A sama dengan A, kemudian B sama dengan kita lihat dulu ini tampilkannya juga. Oke. A nilai B. Oke. Tampilkan dulu nilai A yang default ya. Ini nilai A itu artinya saya punya nilai 100. Jadi yang ini ya. Kemudian setelah itu yang ini seandainya 5. Jadi nilai A kita lihat ini ya. Ini nilainya kan 100. Nilai B yang ini. Nilai B-nya 5. Jadi setelah itu nilai A itu jadi 100, nilai B yang gitu ya. Jadi ini yang ini adalah yang ini, kemudian yang ini adalah yang ini, kemudian yang ini adalah yang ini. Oke ya. Kemudian berikutnya ya coba kita tukarkan nilainya. Nah, ada yang namanya swap ya. Swap itu ya bertukar. Jadi M sama dengan A, kemudian B sama dengan A, A sama dengan B, kemudian B sama dengan B. Kemudian kita tampilkan lagi nilainya. Ini nilainya sudah bertempat ya. Ini namanya swap. Swap itu biasa dipakai untuk pemrograman menggunakan apa ya istilahnya? Untuk mengurutkan data ya. Kayak binaries, bukan binaries. Apa ya? Bubble sort namanya untuk mengurutkan data. Kan data kadang-kadang yang dimasukkan kan acak ya. Nah, itu diurutkan salah satu caranya menggunakan tem ini. Tapi datanya biasanya dalam bentuk array ya. Nanti kalian belajar lah. Di A, seandainya saya masukin tadi 100 dengan 5 ya. Oh sorry, nah, n line. Jadi yang ini nilai awal, ini nilai bagian akhir. Nah, sudah dilakukan swap n line. Oke, jadi saya ulangi lagi, masukinnya saya samain aja dengan tadi. Jadi 100 dengan 5.
Jadi kita lihat nilai 100 dan 5 itu nilai yang yang ini A itu berarti yang 100, yang B adalah yang 5. Ini ya. Kemudian, setelah ini saya eksekusi, ya, nah nilainya sudah berubah, ya. Jadi di sini nilai awalnya 100 yang tadi, pada saat saya masukkan nilai A jadi 100 dan B yang 5, kemudian, nilai awal itu yang ini ya, berarti yang atas ini. Kemudian setelah dilakukan swap ya, yang ini swap, nilainya itu berubah, bertukar tempat istilahnya. Jadi ini, bertukar tempat. Maksudnya, A-nya itu tadinya 100 menjadi 5, kemudian B-nya itu 5 jadi 100. Ya, artinya yang tadi nilai awalnya 100 dan 5, kemudian ditukar ya, si A-nya itu jadi 5, si B-nya jadi 100. Ditukar tempat lah istilahnya. A jadi 100, si B itu jadi 5, tukar tempat ya. Ini bisa dipakai untuk itu, untuk apa namanya, untuk banyak sih sebetulnya dipakai, untuk kripto juga dipakai. Bagaimana kalau tidak menggunakan tem ya? Seandainya A jadikan B, B jadi A. Ini jalan nggak? Jelas nggak kalau pakai ini? Kenapa nggak jalan ya? Nanti nilainya jadi bertumpuk kalau pakai ini. Ini nilai terakhir itu seolah bertumpuk kan. Jadi kalau A-nya 100, B-nya 5, ini nilai terakhir ya, nilai terakhirnya 5. Si B-nya jadi seolah-olah yang terakhir. Jadi A-nya jadi 5, B-nya jadi 5. Jadi nggak bisa A sama dengan B, B sama dengan A, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi kalau kita coba lagi, tadi kita tukar seandainya nilainya, ini 5-nya di depan, kemudian si B-nya 100, nah ini. Jadi nilai terakhir yang dipakai, yang ini ya 100. Ini adalah proses bertukar tempat. Namanya swap ya, nanti di ya apa namanya tuh, di sini kamu cari swap, C++ swap, swap. Sebetulnya udah ada fungsinya ya, swap. Itu memudahkan, jadi nggak pakai logika ya, pakai fungsi swap, artinya bertukar tempat. Oke, kemudian kita lanjutkan ke materi dan pemilihan ini if ya, sama tadi kita udah pelajari minggu lalu. Ini usia, berapa usia Anda, masukkan usia, kalau 17 boleh penonton. Jadi usia ya, dan masukkan usia Anda. Jadi latihan-latihannya silakan dicoba ya, untuk belajar-belajar. Kalau sekarang nggak bisa mungkin siapa tahu nanti, udah pemrograman yang betul-betul implementatif ya, yang bisa dipakai langsung. Biasanya teman-temanmu dulu juga kayak gitu, nggak pinter coding, wah udah saat algoritma. Tapi biasanya kalau sudah implementatif ya, udah pemrograman web, diakses oleh semua orang, nah ini bisa biasanya jago lah manusia Anda. Kemudian ini yang tadi, usia Anda, kemudian usia di atas 17, if usia di atas 17 tahun,
Iya, ya, ya, sih setelah menonton nonton apa ya, eee, film dewasa lain, namanya saya saya yang buat tapi saya nggak tahu ngambil dari mana gitu. Selamat menonton. Jadi, kondisinya itu, apabila tidak terpenuhi atau tidak terpenuhi ya. Jadi kita lihat kalau usianya 18, usia Anda 18 tahun nonton. Tapi kalau kita coba 17 tahun menjadi kosong ya kalau 17 tahun. 17 ini kosong, karena 17 tidak sama dengan 17, atau 17 tidak sama besar 17 ya. Nah ini kalau pakai else ya, Anda tidak diperkenankan menonton kan. Nah, else Anda tidak diperkenankan. Di nah, tidak diperkenankan menonton, Kak. Oke ya, jadi di sini geser. Dia, yang berikutnya ini untuk usia ya. Jadi kalau tadi usia Anda masih bocil gitu 5 tahun, tidak diperkenankan menonton. Jadi kalau 5 tahun berarti tidak diperkenankan menonton ya. Kalau udah dewasa selamat, dengan boleh menonton film dewasa mungkin kayak gitu ya, 18 tahun. Selamat usia Anda 18, selamat menonton. Oke ya seperti ini ya. Jadi, eee, sama ya materinya yang kemarin. Kemudian yang ini yang contoh kedua itu menggunakan kurung kurawal ya, ini udah diajarin juga. Jadi sebetulnya satu statement dengan kurung kurawal dengan tidak kurung kurawal kalau ini satu statement ya. Yang ini kan hanya satu statement ya. Nah ini satu statement, ini satu statement. Nah ini pakai kurung kurawal nih ya. Nah ini kayak gini kurung kurawal, kemudian, kalau kurung kurawal ini, boleh nggak satu statement? Boleh ya, ini statement, statement, ini boleh pakai kurung kurawal ya, tapi nggak ilegal istilahnya, nggak enak dilihat lah istilahnya. Tapi kalau dua dua statement kayak gini, nah ini 2 ya, ada 2 1 2. Nah ini harus pakai kurung kurawal wajib ya, wajib hukumnya ini. Ini 2 statement, jadi ini harus oke, kayak gitu ya. Jadi, kalau 2 statement yang ini kan satu, ini 2 statement ya.
Itu wajib menggunakan kurung gurawal. Bagaimana kalau satu? Ya sama juga sih sebetulnya, pakai kurung gurawal baik ya, cuma kebiasaan aja saya sih. Kemudian nanti if else ini juga udah ya, lebih besar, lebih kecil, if else. Nah ini istilahnya di trap ya, menggunakan besar, lebih kecil, lebih besar. Jadi kalau 1000 di atas 1000, kemudian di atas 100, di atas 50 ya. Nah ini bagus menggunakan if ya else dengan ini. Ini udah juga. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ya. Nanti minggu depan mungkin nested ya. Ini ada suite ya. Mungkin suite nanti di ini aja lah di praktek ya suite-nya. Suite kemarin ada temanmu kayak codingan belum diajarin. Saya tanya pakai ChatGPT ya, pakai ChatGPT. Ya. Tapi karena senior lah, karena saya udah hampir mau skripsi terpaksa saya kasih nilai. Kalau kalian ini saya kasih nol ya, karena nggak mau belajar. Nah, ini ada yang namanya nested ya. Nested itu adalah ini dalam if ada if. Ya, dalam if itu ada if lagi. Nah itu namanya nested. Nested. Nah, ini nested ya. Jadi nested itu yang ini nested itu artinya yang ini jadi di dalam if ada if lagi namanya nested. Istilahnya aneh gitu ya. Jadi kan ini kurungnya yang ini nih. Tapi ada if lagi. Nah ini ada if. Nah itu namanya nested. Oke, kita contohin ya pakai yang tadi. Nah ini pakai ini aja deh. Seandainya usianya di bawah, kalau kita tukar aja. Usianya Anda ditukar aja ya. Usianya di bawah 17. Ini tidak diperkenankan menonton. Kemudian apabila di atas if usia di atas seandainya 50. Usia Anda di atas 50. Sekian. Nah ini namanya next. Ini sebetulnya kalau satu step pun boleh juga nggak pakai kurung gurawal. Tapi saya ngambil contoh ya samain aja dengan di buku. Jadi ini pakai nested, pakai kurung gurawal. Sebetulnya satu statement dianggap seperti itu satu statement. Ya, dan bukan tidak diperkenankan menonton. Banyaklah ibadah, perbanyak ibadah yang bukan nonton, bukan film yang aneh-aneh ini kayaknya. Ini nested if di dalam if ya. Jadi kalau usianya 10 tahun ini masih bocil berarti. Usianya 10 tahun tidak diperkenankan menonton. Nah, kayak gitu ya. Jadi artinya kalau di sini 10 tahun, ya apakah di sini 10 lebih kecil daripada 17, maka usia Anda tidak diperkenankan. Tapi yang ini ya, tidak diperkenankan menonton itu yang ini. Kemudian kalau kita tes lagi kalau usianya di atas 50. Jangan penonton, perbanyaklah ibadah gitu. Jadi kalau
di atas 55, 54. Wah, usia Anda 50 banyak ibadah. Maksudnya supaya banyak ibadah, jangan banyak nonton. Nontonnya film aneh-aneh kayaknya. Kemudian yang terakhir, nah ini di antara 50 dengan ini ya. Jadi seandainya 49 nih masih boleh nonton itu. Selamat boleh selamat menonton nih 49. 50 masih selamat menonton nih. Puas-puasin nih di usia muda ini. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini namanya nested. Ya, di dalam kurung ini tak, kurung ini ada ada satu blok. Ada if lagi. Nanti di bawah ini ada if lagi boleh. Ini ya jarang sih saya sebetulnya nested. Tapi ya ada juga ya yang harus pakai nested. Jadi di dalam if yang besar ini ada if lagi. Gitu. Nah, namanya nested. Sebutnya nested. Oke, mungkin itu aja dari saya ya untuk kuliah hari ini. Hampir sejam setengah lah. Di jam 8 ya, 8 lebih sedikit tadi. Agak telat. Sebetulnya nunggu teman-temanmu ya. Jadi nanti saya biasanya nggak begitu ini ya, jadi kalian biasanya kalau kuliah online itu mungkin ada yang rebahan, ada yang tiduran. Cuma buat kalian aja sebetulnya materi ini, bukan buat saya sih. Ya, pesertanya juga sedikit karena nggak di absen. Mudah-mudahan nanti pada saat praktek aja ya